Dalam bahasa Arab, Shalom alaikum itu Assalamu alaikum. Jadi ada keserumpunan bahasa. Tapi kenapa ini di Indonesia jadi heboh? Baru-baru ini ada pesantren besar, pimpinannya namanya Panji Gumilang. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Ya Bapak Ibu, ada satu hal yang sangat disenangi oleh Tuhan ketika orang-orang percaya kepadanya, anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan bisa berkumpul bersama, bisa makan bersama, bisa memuji Tuhan bersama, bisa nyanyi, memuliakan Tuhan bersama. Ini yang paling disenangi oleh Tuhan, paling disukai oleh Tuhan. Begitu juga sebaliknya saudaraku, ada satu hal yang sangat membuat kuasa kegelapan itu resah, gelisah, dan takut adalah ketika melihat anak-anak Tuhan berkumpul, rukun, damai, sukacita bersama, makan minum bersama, memuji Tuhan bersama, baca firman bersama, saling mendukung satu sama yang lain, saling mendoakan, mensupport satu sama yang lain. Itu paling ditakuti oleh kuasa kegelapan. Makanya tugas kuasa kegelapan datang ke dunia ini, dia hadir ke muka bumi ini Bapak Ibu, satu, mencuri kemuliaan Tuhan daripada kita Bapak Ibu, ya, mencuri sukacita Tuhan. Selain membunuh dan membinasakan, satu-satunya tugas lain yang sangat spesial yang dilakukan oleh kuasa kegelapan adalah kuasa kegelapan ingin sukacita Tuhan itu tidak ada pada kita. Damai sejahtera Tuhan tidak ada pada kita. Setan senang apabila kita sama dengan dia, sama dengan dunia, kita ikut arus dunia. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, para pencinta sejarah bagian, kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk melihat sebuah cuplikan video di mana Bapak Bambang Nursena ikut mengomentari atau ikut membahas mengenai Hafenus Shalom Alaikum yang dinyanyikan oleh Syekh Panji Gumilang bersama dengan seluruh santriwan dan santriwati termasuk ustadz dan ustazah yang ada di Pompes Pondok Pesantren Az-Zaitun. Bagaimana pembahasan Pak Bambang Nursena? Mari kita saksikan sama-sama. Tetapi sebelumnya saya ingin mengajak RT 0666 untuk menempatkan hati dan pikiran mereka di tempat yang netral. Jangan belum apa-apa sudah menghina, mencaci maki, mengolok-ngolok, bla 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 bla. Kesampingkan dulu hal-hal yang membuat pikiran saudara tidak nyaman, tidak damai. Dengar dulu bagaimana penjelasan daripada Bapak Bambang Nursena, bagaimana komentar beliau dan reaksi beliau ketika pesantren Az-Zaitun, dalam hal ini adalah Syekh Panji Gumilang dan seluruh santriwan dan santriwati, ketika mereka menyanyikan Hafenus Shalom Alaikum. Bagaimana cuplikannya? Ayo kita saksikan sama-sama saudaraku. Saudara, ayat-ayat yang kita baca ini berbicara saat Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya setelah kebangkitannya. Apakah kalimat yang diucapkan Yesus kepada mereka ketika Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka? Damai sejahtera bagi kamu. Nah, pada zaman Yesus, bahasa-bahasa yang dipakai itu ada minim 3 bahasa. Pertama adalah bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani adalah bahasa yang dipakai orang-orang Yahudi di zaman Yesus untuk membaca Alkitab, termasuk kitab Taurat, termasuk kitab Nabi-Nabi, termasuk Mazmur. Mazmur itu adalah kitab pertama dari urutan kitab ketiga, yaitu Ketubim, yang kita sebut nanti dengan Perjanjian Lama. Kemudian yang kedua adalah bahasa Aram, bukan Arab ya, Aram atau Aramaik. Bahasa ini bahasa sehari-hari yang dipakai Yesus dan para muridnya. Kalau bahasa Ibrani itu bahasa klasik, bahasa kitab suci, maka bahasa Aram itu adalah bahasa sehari-hari. Bahasa Ibrani itu misalnya Haleluya, Hosiahna, ya. Kalau bahasa Aram misalnya Husana, Maranatha, Hakaldama, Talitakum, Eli Eli lama sabaktani. Itu bahasa Aram. Itu juga dipakai sehari-hari. Dan yang ketiga bahasa Yunani. Karena bahasa Yunani adalah lingua franca, bahasa umum seperti kalau sekarang bahasa Inggris.
yang dipakai di Kekaisaran Romawi. Sebagian terluas adalah bahasa Yunani, sehingga ketika Petrus pergi ke arah barat, dia melakukan pekabaran Injil dengan penerjemah, yaitu bahasa Yunani. Dan masih ada satu, tapi bahasa ini minoritas, karena hanya dipakai di lingkungan elit sebagai bahasa administrasi kerajaan, yaitu bahasa Latin. Sensus penduduk saat itu dilakukan dalam bahasa Latin. Makanya sekalipun nama Ibraninya Yeshua HaMashiach, kalau disensus pasti namanya Yesus Kristus, karena itu bahasa Latin. Nah Bapak Ibu, kalau gitu Yesus mengucapkan salam itu bahasa apa? Kalau bahasa sehari-hari, dia pasti mengucapkan Shlomo Lechon, salam bagi kalian semua, damai sejahtera bagi kalian. Shlomo Lechon atau Slama Lechon, itu bahasa Aram. Tapi kalau Yesus mengucapkan itu di lingkungan yang lebih terbatas, pasti bahasa Ibrani, Shalom Aleichem. Shalom Aleichem itu artinya sama dengan Slama Lechon atau Shlomo Lechon dalam bahasa Aram, yang paralel dengan bahasa Arab, bahasa yang datang di kemudian lagi, berkembang pesat menjelang lahirnya agama Islam dan diinternasionalkan lewat ajaran agama Islam. Tapi sebelum itu bahasa Arab sudah dipakai sebagai bahasa nyanyian dan liturgi gereja di wilayah terbatas Syria sebelum zaman Islam. Karena itu sebagian besar prasasti-prasasti Arab sebelum zaman Islam itu prasasti Kristen. Contohnya misalnya prasasti Umul Jimal, itu kira-kira pertengahan abad ke-6, jadi kira-kira 1 abad sebelum lahirnya agama Islam. Di situ ada ungkapan Allahu ghafara li Ulay, Allah mengasihi keluarga Ulay, nama orang itu. Prasasti Jabat tahun 512 itu diawali dengan ungkapan Bismillah atau Bismi al-Ilah, demi nama Tuhan. Manaf wahani bar Mar al-Qois, Manaf dan Hani anaknya Mar al-Qois dan sebagainya. Lalu ada prasasti yang dikenal Haran, itu semua sebelum munculnya agama Islam, tapi bahasa Arab nanti diinternasionalkan lewat agama Islam. Dalam bahasa Arab, Shalom Aleichem itu Assalamu Alaikum. Jadi ada keserumpunan bahasa. Tapi kenapa ini di Indonesia jadi heboh? Baru-baru ini ada pesantren besar, pimpinannya namanya Panji Gumilang. Sekarang sedang dipanggil, nggak tahu prosesnya sudah sampai mana, sampai Pak Mahfud MD pun juga menyuruh segera menuntaskan kasus ini, karena dia dianggap melakukan penistaan agama, penodaan agama. Tentu saya tidak perlu mengurusi urusan agama orang lain, tetapi sejauh itu terkait dengan iman kita mesti bersuara. Misalnya ya, beliau itu mengajarkan di pesantrennya yang puluhan ribu itu jumlahnya, nyanyian dalam bahasa Ibrani. Dan nyanyian itu adalah nyanyian Israel, umum sampai hari ini. Havenu Shalom Aleichem. Havenu itu artinya kami membawa. Shalom, damai sejahtera, Aleichem ini salamnya Yesus yang diucapkan ketika Yesus baru bangkit kepada para murid. Havenu Shalom Aleichem, Havenu Shalom Aleichem, Havenu Shalom Aleichem, Havenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Panji Gumilang sendiri mengajarkan itu, dan semua pesantren itu, anggota pesantren itu mengucapkan Havenu Shalom Aleichem. Itu luar biasa loh. Itu nyanyian Israel, dan itu adalah nyanyian gereja juga. Karena apa? Yesus itu orang Yahudi,
12 murid orang Yahudi, 70 murid Yesus sebagian besar orang Yahudi. Dan gereja itu mula-mula berakar pada kitab berbahasa Ibrani, yaitu kitab Perjanjian Lama, Yahudi juga. Nah saudara-saudara, memang sulit ya, karena di Indonesia kebanyakan orang Arabnya, orang Islamnya lebih Arab ketimbang orang Arab, sementara orang Kristennya lupa akar. Lupa akar itu apa? Kita lupa bahwa kita punya bahasa serumpun dengan mereka. Nah karena itu yang dipersoalkan apa? Iya kan? Tapi kalau urusan cara sholat dan sebagainya bukan urusan kita, itu tidak ada urusannya dengan kita. Tapi khusus yang ini, saya justru terkaget-kaget. Bagaimana Panji Gumilang bisa mengenal dan seterbuka itu, ya? Kemudian diinvestigasi oleh MUI yang justru mengharamkan ucapan Selamat Natal. Padahal Panji Gumilang mempersilahkan kebaktian Natal di pesantrennya. Nah ini saya juga nggak ngerti, ini bukan urusan kita, ini urusan politik atau urusan luar kita. Tapi yang jelas, yang menginvestigasi beliau itu lebih tertutup ketimbang yang diinvestigasi. Ya karena ini terbuka sekali. Konon saya pernah mendapatkan kabar dari putra seorang pendeta, namanya Profesor Siahaan. Dia yang nulis itu pengantar bahasa Ibrani yang diterbitkan oleh BPK Gunung Mulia itu, yang selalu dipakai anak-anak di seminari atau sekolah Alkitab. Itu lebih dari 10 tahun mengajar di Zaitun, pesantren Al Zaitun itu. Mungkin lewat pelayanan seorang pendeta ini, beliau mengalami pencerahan, sekalipun sebelumnya mungkin di stigmakan sebagai pendukung NII, kita tidak tahu. Tapi manusia kan bisa berubah. Jangan-jangan kehadiran hamba Tuhan selama lebih dari 10 tahun mengajar bahasa Ibrani, kemudian dialog tentang keilahian Kristus, Allah Tritunggal, siapa tahu itu mengubah beliau. Tetapi hanya Roh Kudus yang berkarya atas semua kejadian, termasuk berubahnya hati seseorang. Kemudian ada ya memang di Indonesia, kalau Ibrani itu kan dikaitkan kalau bukan Yahudi, Kristen. Tapi kalau Anda ke Timur Tengah, saudara-saudara, mungkin kita lupa ya, di Israel, negara Israel, itu mayoritas Yahudi. Tetapi lebih dari kira-kira 18% itu orang-orang Arab Islam. Sisanya itu baru Kristen. Ini di Israel, jadi Kristen itu minoritas di negara Israel. Nah sekarang apakah orang-orang Islam yang ada di Israel itu punya Quran bahasa Ibrani? Ada sekarang ini kira-kira ada 4 atau 5 terjemahan Quran. Nah dalam Quran sendiri, Al-Quran bahasa Ibrani, Quran Hamifwar, itu ada terjemahan yang cukup tua tahun 46 yang dilakukan oleh kakeknya Presiden Israel yang kemarin, yang sekarang sudah ganti, yaitu Yoel Rivlin namanya. Dalam terjemahan Al-Quran itu kalau kata Bismillahirrahmanirrahim, demi nama Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, diterjemahkan dalam bahasa Ibrani Beshem Elohim Harrahman Veharahum. Jadi kalau ada GP di Elohim, belum tentu itu kata Elohim khusus Kristen, karena di Timur Tengah kata Elohim dipakai baik orang Yahudi maupun orang Islam maupun orang Kristen, ya. Nah, kata Assalamualaikum atau Salamu alaikum dalam Quran diterjemahkan dengan Salum alaikum. Lalu apa keberatannya kalau Panji Gumilang atau Cak Nun menyanyikan Hevenu Salum alaikum, Hevenu Salum alaikum, Hevenu Salum alaikum, Hevenu Shalom 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 alaikum. Itu salamnya Yesus dan para rasul yang lain, ya. Nah saudara-saudara itu, tapi memang ya sudahlah, memang ya bangsa kita itu perlu banyak diedukasi lagi, ya. Karena itu sekarang ini kalau
saudara-saudara bicara tentang hubungan antara agama itu memang sensitif karena kadang-kadang ya orang beragama itu kan terkait dengan militansi, berapi-api gitu loh, tapi kurang strategi. Kadang-kadang kalau militansi tanpa strategi itu kekalahan siap menanti. Karena itu ya jangan jadi petinju yang sembarang memukul, kata Paulus. Kehabisan tenaga kita, lemas kemudian kalah. Kita bukan menang untuk diri kita, tapi memenangkan masa depan bagi semua. Negeri yang toleran, yang terbuka, sekalipun berbeda bisa menghormati perbedaan, itu yang diimpikan. Nah, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua setelah melihat cuplikan video yang baru saja kita saksikan sama-sama? Ayo tulis di kolom komentar bagaimana pandangan saudara, dan khusus kepada RT 0666 bagaimana pandangan Anda juga ketika Anda melihat dan mendengar apa yang dijelaskan oleh Bapak Bambang Nursena. Baik saudaraku, di akhir video saya selalu mengajak kita semuanya untuk selalu berdiri teguh di atas fondasi iman yang benar. Dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, kita selalu membawa shalom ya Tuhan, kita selalu membawa damai ya Tuhan. Dan ingat, kita ini ditetapkan menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang belum mengenal akan kebenaran firman Tuhan. Kita ditetapkan menjadi terang. Terima kasih. Kiranya video sejarah ini menjadi berkat bagi kita semuanya dan menjadi pencerahan bagi kita semuanya. Shalom alaikum Bishop Hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishop Alda Yesus Hamasiah Waruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dalam doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat saudara, khususnya program penginjilan yang saya bersama dengan dua teman lakukan ke daerah Sumatera, Aceh dan Arencong. Bawa dalam doa syafaat saudara agar suku-suku yang belum mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat melalui pelayanan kita, mereka bisa tahu, setidaknya mereka bisa tahu, mereka bisa dengar mengenai mereka percaya atau tidak percaya. Itu urusan mereka Bapak Ibu. Urusan kita bagaimana kita memberitakan, menyampaikan, mengabarkan kabar sukacita kepada mereka yang belum mengenal akan Tuhan. Terima kasih.